Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengkupas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan daripada bulan Rajab. Awak kini ko malam ko termasuk malam yang kedua daripada bulan Rajab, petang pertama hari ko yang kedua. Biasanya orang-orang saleh dulu bulan yang ditunggu-tunggunya 2 bulan. Yang pertama tu Rajab, setelah tu Sya'ban. Kenapa? Kalaulah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, berarti tak lama kemudian akan datang bulan yang spesial bernama bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa kampung kita ya, kalau lah Rajab ni orang-orang dulu lah mulai ke hutan mencari kayu. Mana yang berpadi lah berjamu padi. Untuk apa tu? Untuk persiapan ketika di Ramadan. Maka Nabi SAW mengamalkan amalan-amalan saleh dalam bulan Rajab. Kemudian banyak Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk membiasakan diri nanti di dalam Ramadan. Maka kita sudah masuk bulan mulia. Bulan mulia itu namanya Rajab. Di hadis Nabi SAW sudah disebutkan. Di dalam ayat juga disebutkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bulan yang Allah ciptakan ada 12 bulan. 12 bulan ini arba'atul hurum. Ada 5 dan 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa maksud bulan haram? Tak boleh kita berbuat maksiat di dalamnya. Bukan berarti di bulan lain boleh kita maksiat, tak. Tapi apabila kata Umar Ibn al-Khattab, apabila bermaksiat kita di 4 bulan ini, maka Allah lipat gandakan dosa kita. Jadi kalau bisa menggunjang orang, tunggu habis bulan Rajab kalau ibu-ibu. Jadi umpama kamu nyabui aib orang kan, tunggu lalu nyonya kini ko dilipat gandakan dosanya. Habis Rajab ko dulu. Lebih Rajab ko baru imbau kawan petang lihat apa bulan petang tu ada nak keadaan sampaiannya kan. Rajab mulia dia. Kan dalam ayat disebutkan fala tazlimuhun. Kan jelas itu, jangan kalian zalimi, jangan kalian binasakan daripada diri kalian. Maksudnya membunuh tak boleh di bulan haram. Perang tak boleh di bulan haram. Kenapa? Maksiat tak boleh di dalam bulan haram. Itu yang bulan haram yang 4. Mana dia? 3 berturut-turut mutawaliyat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu terpisah kulah adanya di dalam bulan Rajab. Alhamdulillah kita masuk ke dalam bulan Rajab begini.
Sebagaimana ibadah dilipat gandakan, begitu pula dosa dilipat gandakan. Maka oleh karena itu, orang-orang yang mengetahui tentang keutamaan bulan Rajab, dia tak ingin sedikit pun untuk melaksanakan maksiat di bulan Rajab. Karena akan dilipat gandakan dosa. Sebagaimana ada bulan haram, begitu juga ada tempat haram. Tanah haram, mana tanah haram? Makkah Mukarramah, Masjidil Aqsa, Ardul Muqaddasah Palestina, Masjidin Nabawi, Madinah. Bulan haram ada, mana dia? 4 itulah bulan haram. Sebagaimana kita tak boleh berbuat maksiat di tanah haram, seperti itu pula kita tak boleh berbuat maksiat di bulan haram. Ini kita dah masuk bulan haram ini, bernama bulan Rajab. Maka apa amalan yang paling elok di bulan Rajab? Kita buka kitab namanya Majmu' Syarif. Ikut pegangan orang tua-tua kita dulu. Kitab tu kecil je. Majmu' Syarif. Tapi di dalamnya kumpulan-kumpulan doa. Ada di dalamnya surah Al-Kahfi. Ada di dalamnya surah Yasin. Ada di dalamnya surah Waqi'ah. Ada di dalamnya surah Al-Mulk. Ada di dalamnya surah Ar-Rahman. Ada di dalamnya surah Takhtim. Ada di kecilnya. Bagus sekali. Nama kitab tu kitab Majmu' Syarif. Biasanya mak-mak awak itu dibawa ke mana-mana dari dulu. Kini jarang orang-orang kini nak tahu Majmu' Syarif. Itu yang tahu Samsung, Oppo apa. Itu yang tahu Majmu' Syarif tu dulu pegang nama mak awak. Mu mesti ingat tu nenek-nenek kita dulu di saku kita Majmu' Syarif. Maka apa-apa tu payasinan Majmu' Syarif tu yang dibawa. Itu kumpulan doa. Tengok di dalam kitab Majmu' Syarif tu ada doa awal bulan Rajab. Banyak doa awal bulan Rajab. Apa katanya di dalam itu? Allahumma barik lana. Bukan fima razaqtana wa qina azab. Apa cara? Anun makan dah. Itu kan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab benar. Ini ketika makan tak tahu nang kini tak tahu baca doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni dipermasalahkan oleh kawan-kawan kita Wahaboy. Katanya, doa tu tak ada dibaca oleh Nabi Muhammad. Doa tu tak dibaca oleh Rasulullah. Mengamalkan doa itu tak boleh. Doa yang boleh dibaca itu adalah doa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ini orang ni tak faham. Doa itu ada dua ni. Ada doa yang ma'thurat, ada doa yang ghairi ma'thurat. Doa yang ma'thurat, doa yang ada dalam Al-Quran. Doa ma'thurat, doa yang ada di dalam hadis Nabi. Ini namanya doa ma'thurat. Mana contoh doa ma'thurat dalam Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana innana amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana. Dalam Al-Quran itu namanya doa ma'thurat. Di hadis Nabi mana doa ma'thurat? Jelas. Doa ma'thurat di antaranya doa ketika tasyahud akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunub. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba bi rahmatik. Doa makan. Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa nak tidur. Bismillah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini namanya doa ma'thurat. Ada dalam ayat, ada dalam hadis Nabi, ini nama doa ma'thurat. Ada doa yang ghairi ma'thurat. Tidak ada di dalam ayat, tidak ada di hadis Nabi, maka doa ini disebut dengan doa ghairi ma'thurat, yang tidak ma'thurat. Ayat tak ada mengatakan, hadis juga tak ada mengatakan. Tapi bolehkah kita mengamalkannya? Ditengok dulu. Doa yang ghairi ma'thurat ni ada dua dia. Ada doa ghairi ma'thurat yang sudah mujarrabat. Mana mujarrabat? Dibiasakan dan sudah diuji oleh orang-orang soleh untuk melafazkannya. Mana contoh? Contoh di dalam kitab Imam Ibnu Abid Dunya. Ada dahulu orang ketika tawaf, dia tidak membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah.
Kan orang ketika tawaf tu pertama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana apa lagi dibaca itu? Allahumma apa itu doa yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Putaran kedua, putaran ketiga beda-beda doa. Ada orang yang ketika dia melaksanakan tawaf, yang ia baca cuma satu saja. Terus menerus ia membaca itu. Apa yang dia baca? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Itu ke itu aja dalam tawaf. Tak ada berubah-ubah doa. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Terdengar oleh para tabi'in ketikanya, kenapa engkau membaca doa ini padahal Nabi tidak mengamalkannya? Kenapa engkau membaca doa ini padahal para sahabat Nabi tidak membacanya? Kata dia menjawab, aku membaca doa ini karena aku khawatir dunia Allah letakkan di dalam hatiku sehingga aku kekhawatiran kehilangan dunia. Itu yang dibacanya. Boleh pula tak kita membaca itu? Ini mujarrabat, sudah diuji oleh orang-orang saleh, sudah biasa dibaca oleh orang saleh. Bolehkah kita mengamalkannya? Tentu boleh. Kemudian, ada ketika setiap masuk Rajab, orang-orang saleh membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami ya Allah dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Itu yang dibaca oleh mulutnya orang-orang saleh dari dulu lagi. Secara turun-temurun. Walaupun Nabi tak mengamalkan, walaupun para sahabat tak mengamalkan, tapi doa itu sudah keluar dari mulut orang saleh, kira-kira boleh tak kita mengamalkannya? Karena doa ini sudah mujarrabat. Doa ini sudah teruji. Bolehkah kita mengamalkannya? Tengok contoh satu. Ada seorang bapa keluarga lah, ibu bapa punya anak 7 orang. Anaknya 7 orang. Anak ke-7 orang ni menjadi hafiz, menjadi ulama, menjadi ahlul hadis. Pokok menjadi orang soleh, solehah, anak apak yang 7. Datang kita ke apak tadi. Pak, anak apak soleh, solehah ke-7 Pak. Dia jadi ulama, orang yang hafal Quran, hafal hadis. Kira-kira apa rahasianya Pak? Kata kita ke apak tadi. Dijawablah dia Pak tadi, kami orang rumah tahajud tak pernah tinggal setiap malam 8 rakaat. Dan setiap rakaat yang terakhir kami membaca doa ke Pak tadi. Apa doa yang Pak baca Pak? Kami bermohon dah ya Allah, jadikanlah anak-anak ni anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang hafiz-hafizah. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Kira-kira itu tu diajarkan tak dalam Al-Quran? Tak. Diajarkan tak dalam hadis? Tak. Tapi apa yang mengamalkan kok lah terbukti. Buktinya anaknya ke-7-7-nya soleh. Kira-kira boleh tak kita meniru lafaz doa yang dibaca di apa tu di dalam solat kita? Boleh. Dia apa dia boleh? Karenalah teruji. Begitu pula lah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah teruji dari mulutnya orang-orang soleh mengamalkan itu, barulah kita mengamalkan. Bolehkah itu? Boleh. Itulah yang dinukilkan di dalam kitab Majmu' Syarif itu. Maka kita berdoa, kita kumalah malam kedua. Allahumma barik lana fi Rajab. Berkahi kami dalam bulan Rajab ya Allah. Wa Sya'ban, berkahi kami dalam bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Apa maksud berkahnya? Berkahi kami dalam bulan Rajab ya Allah. Bulan Rajab ko ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Dalam bulan Rajab ko ya Allah, sihatkanlah kami ya Allah. Limpah ruahkanlah rezeki kami ya Allah. Tiba di Sya'ban masih minta berkahi, murahkan rezeki, mudahkanlah urusan, sihatkanlah badan. Tiba di Ramadan tak minta berkah je lah. Kenapa? Karena memang Ramadan itulah berkah. Jadi kalau bahasanya, ya Allah berkahi kami ya Allah. Kalau boleh kita bahasakan lagi, kalau bisa janganlah mati di bulan Rajab kalau ya Allah. Begitu dia. Itu maksud minta berkah. Kalau bisa meminta. Tiba di Sya'ban masih mode itu je. Tiba di Ramadan, kalau nak mati, matilah ya Allah. Begitu dia. Kenapa? Karena di Ramadan, orang yang mati di Ramadan, Allah bebaskan dari azab kubur. Ada dalam satu riwayat, ditakhirkan azab kubur sampai habis daripada Ramadan. Begitu kemuliaan, keistimewaan daripada bulan Rajab ini. Jadi Rajab adalah bulan yang mulia, sehingga ada kitab yang bagus sekali, nama kitab tadi Lataiful Ma'arif
fi mawasim wal mawarif. Karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kita lihat di dalam itu tuh tentang masalah daripada bulan Rajab. Karena memang Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Arba'atul Hurum. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya, bahwa keutamaan bulan Rajab itu memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka di sana dianjurkan kita, fa'aksiru, maka perbanyaklah untuk ibadah kepada Allah di dalamnya. Ibadah diantaranya ada puasa. Ibadah dalamnya ada zikir. Ibadah dalamnya ada tilawatil Quran. Ibadah dalamnya ada sedekah. Maka berbeda pahala ibadah di dalam bulan Rajab dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Makanya ulama-ulama dulu ada yang melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab. Cuman masalahnya banyak pula beredar hadis-hadis palsu tentang puasa Rajab. Nah, awak satu pula awak mansernya itu hadis-hadis palsu itu bermasalah. Hadis palsu hukumnya haram. Tak boleh kita untuk meriwayatkan hadis palsu. Katanya siapa yang berpuasa 3 hari di awal bulan Rajab, maka dia sama beribadah selama 700 tahun. Dan siapa membagikan ini kepada orang, maka Allah ampuni dosanya selama 80 tahun. Dari mana pula dapat hadis itu? Sampai ada yang manser. Ada manser, Ustaz, ikut kau aku hadisnya ke Ustaz. Hadis maudhu' beda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, sepakat ulama salaf wal khalaf, sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah, boleh beramal dengan hadis dhaif. Ni, hadis dhaif, hadis lemah, boleh beramal. Sedangkan hadis maudhu', hadis palsu, ulama sepakat tak boleh beramal dengan hadis palsu. Haram hukumnya beramal dengan hadis palsu. Maka hati-hati kita. Banyak ada yang mengatakan, kemarin juga kita baca, man ghassala fi awal jum'ati Rajab, siapa yang mandi di awal Jumat bulan Rajab, maka Allah sehatkan badannya selama 1 tahun ke depannya. Jadi besok Jumat pertama di bulan Rajab, mandi awak, Allah sehatkan badan awak sampai Rajab tahun depan pula. Kok hadisnya palsu? Kok ada orang mandinya sekali setahun, namanya mandi Rajab namanya. Orang-orang punya lemu hitam, nak ilmu dah lemu kalau bahasa acu. Ada mandi sekali setahun aja ya. Bila mandi Rajab tu lah. Mandi Rajab. Mana ada dalam hadis mandi Rajab? Ada mandi Rajab. Rajab mandi ya dah. Nama Rajab tu mandi, itu kan Rajab mandi namanya. Tapi kalau mandi Rajab, nah ini banyak beredar hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu dalam bulan Rajab ni banyak sekali. Kita mencoba mentakhrij. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan itu kepada saya telitilah tentang kedudukan hadis dalam bulan Rajab. Ada kita jumpai sekitar 41 hadis tentang Rajab yang bermasalah. 41 banyaknya. Hadis tentang puasa, tentang keutamaan bulan Rajab yang itu bermasalah. Tapi ingat, kalau hadis dhaif, hadis sahih, hasan, dhaif, ni sepakat ulama boleh beramal. Kecuali Syekh Albani. Kata Syekh Albani, hadis dhaif tak boleh beramal dengan hadis dhaif. Padahal Imam Tirmizi mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, seluruh ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Syekh Albani tak. Menurut Syekh Albani, hadis dhaif itu hampir-hampir sama dengan hadis maudhu'. Nah, beda sekali. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Tidak pernah Nabi mengucapkan, tak pernah Nabi mengatakan apa-apa. Kemudian ada orang mengatasnamakan hadis itu hadisnya Rasulullah. Inilah baru disebut dengan hadis maudhu'. Apa hadis maudhu'? Hadis palsu. Tak boleh ini. Haram ini. Nanti jangan dipotong pula video saya. Nanti macam bodak tu pula. Dipotong pula. Ini ustaz ni mengatakan ada mandi Rajab. Ini bermasalah ini. Keraja Wahaboy lah memotong-potong tu keraja. Jadi tak ada hadis tentang mandi Rajab. Tak ada hadis tentang keutamaan bulan Rajab, ya Al-Quran sudah menjelaskan tadi. Keutamaan bulan Rajab, ya Nabi juga menjelaskan tadi di hadis. Tapi khususiat tersendiri itu tidak ada. Jangan sampai kita mengada-ngadakan, apalagi mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ciri-ciri hadis maudhu' itu banyak, ada 5, 3 saja kita bahas. Ciri-ciri hadis maudhu' pertama,
ciri-ciri hadis maudhu' itu adalah bahwa sedikit pahala, sedikit ibadah, tapi pahala terlampau melewati batas. Ini dia. Ini salah satu ciri-ciri hadis maudhu'. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dan dia melaksanakan qiyamul lail di bulan Rajab, maka dia sama dengan berpuasa selama 100 tahun dan qiyamul lail selama 100 tahun. Kira-kira kadang tak pahala. Sero tak? Sehari waknya. Jadi bila sembahyang tahajud, bila Rajab aja. Jadi cik kawan nak aku sembahyang tahajud. Tak. Dan bila sembahyang tahajud, cik Rajab aja. Apa tu? Sekali sembahyang tahajud di Rajab tu, alah sama je 100 tahun. Kan melampaui batas. Itu terlampau melewati batas. Kecuali ada memang beberapa hadis-hadis nas yang menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjidil Nabawi, itu jelas. Tapi ini tidak begitu di dalam, tidak dijelaskan daripada riwayat hadis. Kemudian yang kedua, la tata'akal, bahwa hadis maudhu' itu kadang tak masuk akal. Itu ciri-ciri hadis tu, hadis maudhu' tak masuk akal. Contoh, ada hadis Nabi SAW mengatakan, man akala badinjana dha'afa dzakarahu. Siapa yang memakan terung, maka lemahlah syahwatnya. Masuk akal tak kira-kira? Dek makan tarung, dek makan tongak, important awaknya. Mungkin tak? Tak. Orang seisuk tarung aja makan hanya anak dua boleh orang. Kamu nenek kamu berapa orang nak itu? Cik tarung aja, cik tongak aja makan hanya anak banyak. Kini lain tak ada seorang berdua dapat anaknya, lain tak makan taruang. Jadi ini hadis la tata'akal. Ini hadis ni tak masuk akal. Ini hadis ni tak bisa dijadikan hujah. Itu tanda dia hadis tu hadis maudhu', hadis palsu. Ciri-ciri hadis palsu yang ketiga, bertentangan ia dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran itu tanda hadis daripada hadis palsu. Mana contoh bertentangan dengan Quran? Seperti contoh yang ada di dalam Tabaqatil Asfiya, karangan Imam Abdul Rauf Al-Manawi, bukan. Karangan Tabaqatil Asfiya Imam Manawi, ada di dalam sana itu hadis tentang siapa yang berzina, maka 7 keturunan daripada hasilnya itu adalah hasil daripada zina. Jadi 7 keturunan itu berdosa. Ini bertentangan dengan ayat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 7 keturunan itu tak bisa disalahkan. Karena dari 7 keturunan itu kadang ada yang hafid, ada yang menjadi ulama besar. Ya ayah mak yang berdosa, bukan anak pula salah. Ayah mak yang mendapat lama anak aja apa pula berdosa, kan tidak aja namanya. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Hadis yang berkaitan dengan Rajab banyak sekali hadis-hadis maudhu'. Jadi kita coba mentakhrij kemarin, kita coba menteliti beberapa hadis kemarin, kita jumpailah 41 hadis yang berkaitan hadis maudhu', hadis palsu yang berkaitan dengan puasa Rajab. Puasa Rajab memang boleh dan bahkan dianjurkan, bahkan disunahkan. Semakin banyak kita berpuasa semakin elok. Cuma tidak disebutkan oleh rawi hadis puasa tanggal 1 kah, puasa tanggal 2 kah, puasa tanggal 3 kah, tidak ada. Yang dijelaskan sunnah puasa di bulan haram. Rajab termasuk bulan haram, puasalah kita di dalamnya. Nak puasa kita nak tanggal 6, nak puasa kita tanggal 7, nak puasa kita tanggal 8, boleh. Niatnya macam mana? Sengaja aku niat puasa Rajab karena Allah. Dah selesai. Puasalah kita dengan puasa Rajab. Jadi bolehkah puasa Rajab di hari-hari yang terlarang seperti di hari Jumat? Boleh. Kenapa? Karena Jumat itu terjadi dia pas di bulan Rajab dan kita menyiapkan diri kita puasa Rajab pas pula di hari Jumat. Boleh. Tapi kalau tidak ada alasan kita berpuasa di hari Jumat, maka tidak dibolehkan oleh para ulama. Tak ada tiba-tiba aja teragak awak. Dia orang rumah, tak ada di rumah dia puasa aja lah awak kata gitu. Puasa sunat mutlak umpamanya. Atau puasa apa di hari Jumat. Nah, tidak dianjurkan. Tidak disunahkan. Tapi ketika dalam bulan Rajab, maka dibolehkan kita berpuasa walaupun di hari yang dimakruhkan. Jumat, Sabtu, Ahad. Itu kan hari-hari yang dimakruhkan kita berpuasa. Tapi karena di bulan Rajab, maka boleh kita berpuasa di dalamnya. Mana hadis-hadis maudhu' itu di antaranya?
Pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Sa'id Al-Khudri, man sama fi min Rajabin 16 yauman. Siapa yang puasa 16 hari pada bulan Rajab, kana awail man yadhurur rahman, maka dialah orang yang awal-awal menziarahi daripada Rahman. Nah, ni Allah wa yanzuru ila wajhihi, dan orang yang memandang kepada wajahnya Rahman. Wa yasma'u kalamuh, dan orang yang mendengar kalamnya Rahman. Ini diantaranya. Hadis ni hadis maudhu'. Mana lagi diantaranya? Hadis maudhu' lagi daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Katanya, fi Rajabi yaumun wa laylah. Pada Rajab itu ada satu malam dan satu bulan. Wa man shama dhalikal yaum, siapa yang berpuasa pada hari itu dan melaksanakan qiyamul lail pada malamnya, kana man shama dahri mi'ata sanah, maka dia sama orang yang berpuasa selama 100 tahun. Dan sama dengan orang yang melaksanakan qiyamul lail selama 100 tahun. Kan? Sehari buat puasa ya, sehari pula kita tahajud. Itu sama dengan berpuasa selama 100 tahun, sama dengan beribadah selama 100 tahun. Ni hadis maudhu'. Yang hadis dhaifnya ada. Mana di antara hadis dhaif? Seperti Imam Ibnu Jauzi menukilkan hadis ni, menurut beliau hadis ni maudhu'. Tapi menurut Imam As-Suyuti rahimahullah, Imam Ad-Dailami rahimahullah ta'ala dalam Musnad Firdaus mengatakan hadis ni hadisnya dhaif. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban bulan aku, kata Nabi Muhammad. Karena Nabi lebih banyak puasa sunnah selain daripada bulan-bulan yang lain atau selain daripada Ramadan. Paling banyak Nabi melaksanakan puasa selain Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan Sya'banu syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadhanu syahru ummati, Ramadan itu adalah bulan umatku. Makanya di Ramadan itu memang bulan umat Nabi Muhammad. Pada pahala kita dilipat gandakan, pintu neraka ditutup, ibadah kita dinilai pahala, tidur kita dinilai ibadah. Apa lagi? Pokoknya sadanya ibadah, dan memang bulan rahmat. Bulan rahmat, usaha orang, rezeki orang berlipat-lipat ketika itu. Apalagi orang mengalir. Ya kalau tak ada Omikron aku besok insya-Allah berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah rezeki yang Allah berikan. Makanya syahri ummati, orang yang mengalir pebukulan mendapat jatah. Orang yang mengalir salah lauk biasanya salah lauk ke kadang lai laku, kadang indak. Tapi bila Ramadan lah berbuku orang dan salah lauk ke aduh joleh. Habis juga tu orang sampai solat tarawih. Itu saking barakahnya Ramadan ni. Berkah Ramadan tu. Maka disebut dengan syahri ummati. Ni hadis dhaif. Ada lagi hadis dhaif daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kalau hadis naif tadi macam mana, boleh tak kita beramal? Boleh. Ada lagi hadis naif dari Anas bin Malik. Inna fil jannati nahra, di surga nanti ada sungai. Yuqalu lahu Rajab, dinamakanlah sungai itu sungai Rajab namanya. Jadi di surga nama sungai Rajab. Kalau di dunia nama orang Rajab. Di surga nama sungai, ada sungai itu sungai Rajab namanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shama yauman minar Rajab. Disebutkan, ini yang hadisnya yang maudhu', yang hadisnya yang hasan, yang dhaif itu, asyaddul bayyadu minal laban. Warna airnya lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Sungai yang mengalir di surga tadi ada namanya sungai Rajab namanya. Di surganya mengalir. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ini hadisnya dhaif. Boleh kita jadikan sebagai fadail a'mal. Airnya lebih putih daripada susu. Mana apa kira-kira tu sungai. Tak tahu tak bayang awak dah, kerana awak tak pernah warna putih sungai tu, warna karu saja tadi. Kalau kita bayangkan tak terbayang dah kita dah. Kerana kita warna sungai kita hitam, kalau tidak hitam
Kuning karu lah pokoknya. Kalau putih itu tak ada. Nah, cuba awak bayangkan yang karu tu putih. Nah. Ya Allah ya Karim. Di Sungai Kampar segadang tu putih susu tu. Ha. Wa ahla minal asal. Yang air yang sungainya tadi lebih manis daripada airnya lebih manis daripada asal madu. Siapa yang berhak meminumnya? Man shama yauman minar rajab saqahu Allah min dzalikan nahri. Siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah berilah dia peluang untuk minum daripada sungai tadi. Jadi dalam arti kata apa? Orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab berhak masuk sarugo. Pertama, karena sungai itu dalam sarugo. Tak ada ke sungai itu di luar sarugo. Kalau ada sungai itu di luar sarugo, mungkin kawan lama aja ngecek. Dan di luar aja langku je lah di dalam. Dan dapat sungai kolek di mah katanya. Ada masuk neraka katanya. Ko cara akidahnya Mu'tazilah. Di Mu'tazilah tu ada baina manzilatain namu. Di kita tak ada itu. Di kita di aliran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ada. Baina manzilatain itu antara dua, indak di sarugo, indak di neraka. Terima nak diakal awak kira-kira. Padahal dua saja pilihan besok. Kalau ndak ke sarugo, ke neraka. Itu pilihan yang pasti menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Syiah ndak, menurut Mu'tazilah ndak, ada baina manzilatain ngene. Antara sarugo indak pula, neraka indak ada. Jadi di antara itu. Kira-kira tak makan nak ada otak awak. Tak makan. Maka akidahnya Mu'tazilah batil. Batil. Akidahnya Mu'tazilah tak bisa kita untuk mencernanya dan tak memiliki dalil yang konkret dan kuat untuk dijadikan hujjah. Jadi ini hadis ni dhaif. Hadis naif. Sebagian mengatakan seperti Imam Syaukani juga menukilkan, kemudian Imam Ibn Jauzi menukilkan, tapi para ulama setelah kita takhrid, setelah kita teliti, hadis ini tidak sampai ke martabat hadis maudhu', tapi hadis ini menjadi hadis dhaif. Beramal dengan hadis dhaif itu boleh pada fadail a'mal. Jelas dia. Jadi ada besok sungai, nama sungai itu Sungai Rajab namanya. Jadi yang bisa mandi situ kalau nya berpuasa di dalam bulan Rajab. Kemudian hadis bermasalah lagi di dalam bulan di dalam puasa Rajab ini. Disebutkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Qala man shama yawman minar Rajab. Siapa yang puasa satu hari daripada bulan Rajab, kana qasiyamis sanah, maka orang itu sama berpuasa selama 1 tahun. Nah, ini yang sering beredar di WhatsApp kemarin hadis ini nih. Hadis itu dari Anas bin Malik. Wa man shama sab'ata ayyamin. Siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, ghuliqat anhu sab'atu abwabu jahannam. Allah kunci 7 pintu daripada pintu neraka Jahannam. Itu dia kalau 7 hari dikunci pintu neraka 7. Kalau sehari sama berpuasa setahun. Ini hadis ini palsu. Wa man shama thamaniyata ayyam. Siapa yang berpuasa 8 hari, futihat lahu samaniyatal abwab minal jannah, maka dibukakan 8 pintu surga untuknya. Memang kalau apa aja nya, apa antara agak aja kalau hadis maudhu' ni nih. Kalau 7 hari puasa dikunci pintu neraka. Kalau 8 hari dibukakan ke 8 pintu surga. Kan apa nyawa aja namanya. Wa man shama 10 ayyam yas'alillahi syai'an ila a'tah. Siapa yang puasa 10 hari di bulan Rajab, lam yas'alillahi syai'an ila a'tah. Tidak ada permintaannya kecuali Allah kabulkan. Apa yang awak minta dikabulkan Allah. Kalau awak berpuasa selama 10 hari di bulan Rajab. Itu hadis maudhu'. Wa ghufirat, dan diampuni daripada dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man zadahu zadahullah. Siapa yang menambahkan ditambah lagi oleh Allah. Sampai kepada orang tadi dia akan menunggangi kapalnya Nabi Nuh, dan samalah dia berpuasa seperti puasa Nabi Nuh. Wajarat bihim safinatas sittata ashhur, dan dia berlayar selama 6 daripada 6 bulan. Ini hadis maudhu'. Jadi pada intinya Rajab bulan mulia. Rajab termasuk bulan haram yang Allah sendiri memuliakan bulan itu. Nabi Muhammad juga memuliakan bulan itu. Dengan apa kita memuliakan? Dengan banyak melaksanakan amal-amal saleh. Salat perbanyak dalam bulan Rajab.
Puasa perbanyak dalam bulan Rajab. Apalagi i'tikaf perbanyak dalam bulan Rajab. Baca Quran perbanyak dalam bulan Rajab. Sedekah perbanyak dalam bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan haram, dilipat gandakan pahala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh pula mengatakan, oh kalau begitu tidak ada dalil tentang puasa Rajab. Oh, tidak ada dalilnya kok. Puasa Rajab. Yang tidak ada itu adalah dengan jumlah bilangan tertentu, itu tak ada. Mesti harus puasa 20 hari bulan Rajab, ini yang tidak ada. Mesti harus puasa 3 hari, mesti harus puasa 7 hari. Tidak. Puasa bulan Rajab kapan saja. Berapa jumlahnya? Tidak ada ditentukan di dalam hadis Nabi. Nak puasakah kita sehari, silahkan. Nak puasa 2 hari, nak puasa 3 hari, nak puasa kita 4 hari, silahkan. Tapi pada intinya, hidupkanlah siang dengan amal-amalan saleh, hidupkanlah malam dengan qiyamul lail di dalam bulan Rajab ini. Banyak-banyak bermohon kepada Allah. Banyak-banyak kita memohon kepada Allah di bulan Rajab ini. Ada ulama menulis ada istighfar bulan Rajab namanya. Ada istighfar bulan Rajab, itu para ulama membacanya di dalam bulan Rajab. Dibiasakan istighfar di dalam bulan Rajab. Ya seperti itu boleh. Tak ada dalilnya Ustaz. Boleh, tapi sudah dimujarrabkan, sudah diuji petikkan, sudah diuji cobakan oleh para ulama-ulama ussalihin untuk mengamalkan daripada doa-doa yang ghairi maksurat itu di dalam bulan Rajab. Jadi bedakan bulan Rajab ni, kalaulah masuk Rajab itu tidak terasa berkau Ramadan aja berkau itu. Maka oleh karena itu ansu-ansu dari kini banyak-banyak puasa, banyak-banyak kita tadarus, banyak-banyak kita untuk membiasakan diri untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah di dalam bulan Rajab ini. Kalau para ulama dulu melaksanakan khalwat suluk ada dalam bulan Rajab. Kenapa? Karena memang bulan Rajab ni adalah bulan mulia, ada khalwat diadakan dalam bulan Rajab, suluk diadakan dalam bulan Rajab, karena dia tidak menginginkan tersisa dan tersia-sia waktu yang ada di dalam bulan Rajab ini. Jadi oleh karena itu, ini kita sudah masuk dalam bulan Rajab, bermohonlah kepada Allah, ya Allah berkahi kami dalam bulan Rajab ini, ya Allah berkahi kami dalam bulan Sya'ban, ya Allah, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kalaulah masuk Rajab, berarti masuk peristiwa yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi menjemput perintah salat di dalam bulan Rajab. Hadza wabillahi at-taufiq. 4 minit, ada pertanyaan silahkan. Tak ada dah. Kau antara ngerti je indak. Kalau bertanya, saya ngerti. Kalau indak tu, ayah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Berarti cik puasa, tinggal puasa je lah itunya. Jangan berkau bertanya, indak puasa, indak pula dah. Dia kacau namanya. Tak ada. Puasa sunnah Kamis tadi. Buat niatkan puasa Rajab, langsung puasa dapat puasa Kamis, dapat di kita pahala. Puasa sunat Kamis dapat, puasa Rajab pun dapat. Alhamdulillah. Nah, ada nampak. Jadi mandi Rajab tu besok pagi tu Ada je jemaah ko yang amu-amu menangau itu tu kan tak masuk akal. Ada yang teluk, Ustaz iya ko hadisnya ko Ustaz. Sebenarnya tak perlunya tanya kamunya bisa menjawab sebenarnya tu. Nya analisanya. Siapa yang mandi di awal bulan, di hari Jumat awal bulan Rajab, maka Allah sihatkan dia sampai inyo surang aja bisanya menilai. Tak mungkin kalau mandi dulu. Berarti dulu mandi sekali setahun. Itulah hanya mandi orang. Ambo dulu di pesantren. Ada orang dulu namanya melupa tapi wajahnya mau ingat gini. Gelap. Memang tak ada mandi. Dia hujan takut. Tak pernah mandi. Tapi inyo karajo ko full. Bisanya 24 jam tanpa istirahat, tanpa tidur. Ini memang ada ilmu hitam lah begitu di tubuhnya. Jadi tak ada. Pagi startnya karajo lah, menabeh ladang. Habis itu manen. Manen yang masukkan pula buah tu ke dalam mobil cold diesel. Berapa itu?
Sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Orangnya lah istirahat, kawan-kawannya yang lain lah istirahat lah latih. Ini ndak baru dah. Dia nak dapat nek dah. Cuma ini nak boleh kena air. Jadi nak boleh nak bisa kena hujan. Tiba hujan tu hanya cari tempat taduh capek. Memang nak pakai mandi orang. Apa pula payah itu. Nak pakai mandi-mandi. Nak pakai mandi. Jadi kalau nyo mandi ya tangke ilmu, nak ilmu lemu ya gitu. Tangga lemunya itu. Sama dengan orang mandi rajab. Kalau ada orang mengamalkan mandi rajab tu mungkin ada ilmu hitam dia. Ada orang tadi. Jadi bagak ya. Jadi mobil truk tu bermuatan apa namanya tu terpuruk lah ya karena becek karena apa tu. Hanya lama aja surang mangkek tu. Nah, tapi mau nak mandi-mandi. Jadi kalau ingin lo jangan mandi-mandi. Kalau ingin lo mendapat bagak model itu tu jangan mandi-mandi, kau mandi taruh aja jadi nak amu singgah ya. Begitu dia. Tapi kan itu jelas tidak baik, jelas tidak elok. Syariat menganjurkan mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada memang dianjurkan dalam syariat kita untuk bersih. Dianjurkan oleh syariat kita selalu wangi, dianjurkan oleh syariat kita selalu sehat. Tentu orang yang bersih dia akan sehat. Bagaimana mungkin dia mengharapkan suatu kesehatan sedangkan dia tidak bersih. Alhamdulillah kita Islam mengajarkan mandi, mengajarkan potong kuku, mengajarkan membuang bulu-buluan di tubuh kita. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk kebersihan. Hadza wabillahi taufik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam bulan Rajab ini, Allah berkahi kita dalam bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.